Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mewakili segenap majelis dan hamba Tuhan, saya mengucapkan selamat Imlek kepada Bapak Ibu yang merayakan Imlek. Imlek menandakan tibanya musim semi. Dan salah satu tujuan merayakan Imlek adalah bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang telah berlalu sepanjang tahun. Tahun ini merupakan surprise bagi kita. Tidak pernah terlintas dalam pikiran kita bahwa kita akan merayakan Imlek dalam situasi pandemi seperti ini. Kita tidak bisa saling berkunjung, kita tidak bisa makan sekeluarga. Banyak sanak saudara dari tempat yang jauh tidak bisa pulang ke rumah keluarga untuk berkumpul bersama-sama. Namun demikian kita tetap bersyukur atas pemeliharaan Tuhan kepada kita. Kita tidak kekurangan, kita tetap bisa bernafas, kita tetap bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita masuk ke dalam saat teduh. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita pada hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita dari awal hingga akhirnya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri memuji Tuhan yang telah memelihara kita, membawa kita hari demi hari walaupun dalam masa pandemi ini. Memuji Tuhan kita, puji Yesus. Puji Yesus penebusku, langit bumi masyurkan kasih-Nya. Puji Yesus, puji bala tentara sorga, kuasa hormat berilah kepadanya. Bergembala, Yesus pelihara kita, siang malam kita dijaganya. Puji Yesus, masyurkan kebesaran-Nya. Puji Yesus selama-lamanya.赞美耶稣，我的主，为我重罪，受苦流血死亡，使我磐石，使我永远救恩盼望。赞美耶稣被钉君王，高声赞美耶稣担当我忧伤，无比大爱，奇妙深厚坚强。赞美，诉说无比的大爱。赞美，万物直到万代。
penebusku. Malak surga bersorak hosana. Yesus Kristus memerintah selamanya. Nobatkan Dia, Nabi Imam Raja. Kristus datang dengan ruh kemenangan. Kuasa mulia bagi Dia selamanya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus selama-lamanya. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Bapak Ibu silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, itulah perbuatan Tuhan sepanjang tahun yang telah kita lalui. Karena Dia memahkotai tahun dengan rahmat-Nya. Sepanjang hidup kita ada anugerah Tuhan yang menyertai kita. Jalan anugerah. Kaulah Tuhanku yang tuntun jalanku. Gunung tau lembah dalam lindungan-Mu. Hanya Kau kenal dan mengasihiku. Janji yang tak berubah hidupku ialah berkat. Setiap langkahku ada anugerah, tangan kasih-Mu pegangku erat. Setiap langkahku penuh pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun jalan hidupku. Dalam Mandarin,你是我的主，引我走正义路，高山我的湖，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的许。
这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。 Setiap langkahku, setiap langkahku adalah anugerah, tangan kasih-Mu pegangku erat. Setiap langkahku penuh pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun jalan hidupku. Bapak Ibu yang terkasih, tangan Tuhan, tangan kasih Tuhan yang selalu menuntun kita di dalam jalan kehidupan kita. Namun kadang kita ragu, kita lebih banyak melihat kondisi di sekitar kita. Kita melihat lingkungan di sekitar kita. Kita lupa ada Tuhan yang berkuasa di atas segala pandemi ini. Ada Tuhan yang duduk di atas tahta pada saat dunia ini bermasalah, kacau balau. Mari kita datang kembali kepada Tuhan. Kita datang mengakui segala ketidakpercayaan kita kepada Dia. Kita akui segala keraguan kita terhadap Dia. Kita mohon Tuhan menolong setiap kita. Mari kita datang secara pribadi, kita mohon Tuhan menilik hati setiap kita. Tuhan yang mengasihi kami, sungguh Tuhan, firman-Mu selalu memberitahukan kepada kami bahwa Engkau selalu menuntun jalan hidup kami. Engkau mengajak setiap kami yang lemah dan berbeban berat untuk datang kepadamu. Engkau selalu mengulurkan tangan-Mu untuk menolong, menuntun kami. Tetapi yang sering kami lihat adalah masalah yang di depan kami. Yang sering kami fokus adalah segala pikiran-pikiran, kepusingan-kepusingan yang terlintas di dalam hidup kami. Tuhan, kami datang kepadamu, kami akui segala ketidakpercayaan-Mu kepada Engkau. Kami akui segala keraguan-Mu di dalam hidup kami. Kami akui segala hal yang kami lupakan tentang kuasa kasih setia-Mu dan segala yang baik dari Engkau. Ampuni kami ya Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami. Pada saat kami datang kepadamu, Engkau tidak pernah menolak kami. Engkau menerima kami apa adanya. Karena Engkau ingat siapa ini kami. Karena Engkau tahu kami hanyalah debu yang tidak berdaya apa-apa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pada saat kami merayakan Imlek ini, bawa kami untuk melihat kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami sepanjang tahun yang telah berlalu. Bukan melihat masalah sehingga kami fokus kepada masalah, tetapi menghitung berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dengan demikian kami boleh kembali bersuka cita di hadapan-Mu, menikmati segala kebaikan yang Tuhan berikan kepadamu. Tuhan, Engkau ingin dan Engkau sangat senang bila kami bisa menikmati Engkau. Bawa hati kami untuk menikmati Engkau Tuhan dengan apa yang ada pada diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri.
sebagai orang yang telah menerima keselamatan, menerima kasih Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdiri, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, kita tetap berdiri bersama-sama dengan orang percaya di seluruh bumi dan di sepanjang zaman. Kita mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Timotius Fu yang saat ini melayani di GKY Puri, Jakarta. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Saudara-saudari jemaat GKT 3 Malang yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, saya ucapkan selamat Hari Raya Imlek kepada saudara sekalian. Kiranya sepanjang tahun ini Tuhan memberkati kita. 恭祝各位新春蒙恩，但愿上帝用他的属天的平安、属天的福分与我们同在。Kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah merayakan Imlek di tengah pandemi. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kami. Engkau tidak hanya menciptakan kami, tapi Engkau menyelamatkan dan menyertai kami. Termasuk ketika hari ini kami boleh merayakan Imlek. Ini adalah anugerah Tuhan. Kami akan belajar firman Tuhan, belajar bagaimana sepanjang tahun di depan kami mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan ini, kami boleh lewati dengan kuasa dan pertolongan Tuhan. Mohon Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya ajak untuk membuka Alkitab dalam Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 14. Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 14, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel.
Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh dan tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini yang telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarkanlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, siapa sangka? Itulah kata yang sering kita dengar akhir-akhir ini. Siapa sangka tahun ini kita akan merayakan Imlek dalam kondisi seperti ini. Imlek adalah sebenarnya hari yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Tapi hari ini kita lewati, kita rayakan di dalam ketakutan, keprihatinan, dan kesedihan. Tidak ada yang menyangka bahwa COVID-19 begitu parah memporak-porandakan kehidupan seluruh umat manusia. Tidak ada aspek kehidupan yang tidak terdampak oleh COVID. Mulai dari bisnis, perjalanan, kesehatan, relasi. Semua terganggu oleh COVID. Belum lagi berbicara tentang studi anak-anak kita, bahkan ibadah kita. Semuanya terpengaruh. Saudara sekalian, baru-baru ini saya mendengar sebuah cerita. Ada satu keluarga. Bisnis keluarga itu terdampak hebat oleh COVID. Tidak sampai di sana. Kemudian ada anggota keluarganya yang terpapar sakit. Sebagian sakit COVID. Karena mereka mengalami kesulitan baik bisnis maupun kehidupan dan kesehatan. Maka relasi di antara anggota keluarga mereka konslet. Kehidupan mereka menjadi terganggu. Hidup di dalam keluarga, di dalam rumah menjadi tidak menyenangkan. Jadi saudara sekalian, konflik dan segala macam kesulitan datang silih berganti di dalam kehidupan. Karena itu ada orang mengatakan bahwa pandemi membawa sebuah masalah yang komplit dan kompleks. Dan itulah dampak yang kita rasakan. Dan cerita-cerita seperti ini sangat umum dan dapat terus terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, dalam kondisi demikian, kita dengan gampang akan menemukan orang-orang yang putus asa dan hidup menderita di dalam kehidupan mereka. Kita juga dengan gampang mendengar keluhan-keluhan, seruan-seruan, baik yang dapat didengar maupun yang tidak didengar. Apakah masih ada harapan kita hidup di dalam dunia ini? Saudara sekalian, dalam kondisi demikian, kita harus menyatakan, selama Tuhan menyertai kita, maka selalu ada pengharapan dan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Allah kita tidak hanya maha perkasa. Dia tidak hanya mampu menolong kita, tapi dia juga mau menolong kita. Hal itulah yang kita pelajari dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Saudara sekalian, ceritanya adalah bangsa Israel baru keluar dari Mesir. Kemudian Allah menyuruh mereka berbalik, kemudian mereka camping, berkemah di tepi laut. Dan ketika mereka sedang mengikuti perintah Tuhan dan berkemah di tepi laut, mereka menghadapi satu masalah yang besar. Karena mereka mendengar bahwa Firaun dengan pasukan kudanya, dengan tentaranya, dengan pasukan perangnya mengejar mereka untuk menangkap mereka dan menghancurkan mereka. Jadi saudara sekalian, mereka terkepung, mereka terjepit. Di depan ada lautan yang luas. Di belakang ketika mereka melihat, mungkin banyak sekali debu-debu yang berterbangan. Ada derap kuda yang kedengaran.
pasukan Firaun sedang mengejar mereka. Mereka sungguh tidak ada jalan keluar. Saudara sekalian, bukankah kondisi yang dihadapi bangsa Israel pada waktu itu mirip dengan apa yang sedang kita alami pada saat ini? Saudara sekalian, kita tidak hanya dikepung oleh COVID-19, tapi negara kita juga dikepung oleh berbagai macam bencana. Ada gunung api meletus, ada banjir bandang, ada longsor, dan banyak sekali kecelakaan-kecelakaan, ada bencana alam. Belum lagi bencana ekonomi yang tidak lama lagi akan melanda negeri kita. Saudara sekalian, COVID-19 yang tidak kelihatan mengepung kita. Akibatnya saudara sekalian, begitu sulit menjalankan kehidupan di atas bumi ini pada saat ini. Dalam keadaan demikian saudara sekalian, kita dengan gampang dapat membedakan siapakah orang beriman dan siapakah orang yang tidak beriman. Ketika hidup lancar saudara sekalian, maka kita dengan gampang mengatakan Tuhan kita itu baik, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu penuh berkat. Tapi ketika hidup kita menghadapi kesulitan, ancaman, dikepung dengan berbagai macam kesulitan, pada saat itulah saudara sekalian iman kita diuji. Dan siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman dengan gampang dapat dibedakan. Dalam kisah bangsa Israel, siapakah orang yang tidak beriman? Orang yang tidak beriman adalah sebagian besar bangsa Israel. Mereka ketika melihat ada laut di depan dan ada pasukan Mesir di belakang, mereka langsung mengharapkan kematian. Mereka putus asa. Alkitab mengatakan ketika melihat laut di depan dan pasukan Mesir di belakang, mereka dalam ketakutan yang luar biasa besar. Bahkan ayat 11 dan 12 secara eksplisit mereka sebut kuburan, mereka sebut mati sebanyak 3 kali berturut-turut. Saudara sekalian, itulah gambaran orang yang tidak beriman. Sekali menghadapi masalah, dia putus asa. Masalah itu lebih besar daripada imannya. Masalah itu lebih besar daripada sandarannya kepada Tuhan. Orang tidak beriman tidak hanya hidup di dalam ketakutan dan mengharapkan kematian dan putus asa. Dalam cerita bangsa Israel, mereka juga menyalahkan Tuhan. Mereka meragukan kebaikan dan penyertaan Tuhan. Dan mereka juga datang kepada Musa dan mereka menyalahkan Musa. Namun saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Di tengah sebuah bangsa yang tidak beriman, ada satu orang yang beriman. Dan orang itu adalah pemimpin mereka yang bernama Musa. Bersyukur Musa beriman. Dan iman Musa itu begitu kuat sampai dia bisa menularkan imannya kepada seluruh bangsa Israel. Mempengaruhi seluruh bangsa Israel. Sehingga kita tahu akhir cerita ini saudara sekalian, bangsa Israel berhasil melewati laut Teberau, lepas dari kejaran bangsa Mesir dan mereka keluar sebagai pemenang. Saudara sekalian, pelajaran bangsa Israel menjadi pelajaran kita pada hari ini. Ketika kita merayakan Imlek, kita ingin memulai satu tahun yang baru di depan kita. Kita ingin memulai dan menjalani satu tahun di depan sebagai orang yang beriman, bukan orang yang tidak beriman. Dari cerita di atas, maka kita belajar 2 pelajaran yang sangat penting. Yang menjadi pegangan kita, yang menjadi standar kita melewati krisis, melewati masa-masa sulit di depan. Yang pertama saudara sekalian, kita yakin bahwa Allah menyertai kita. Pegangan kita yang pertama adalah keyakinan akan penyertaan Allah kepada kita. Saudara sekalian, yang menarik dari cerita bangsa Israel adalah tepat satu pasal sebelumnya, yaitu pasal 13. Alkitab mencatat bahwa Allah menyatakan dirinya menyertai bangsa Israel. Secara nyata mereka bisa melihat dengan jelas dan mereka bisa merasakan secara langsung. Apa itu bukti penyertaan Allah kepada bangsa Israel? Di bagian akhir pasal 13 dikatakan, pada siang hari Allah mengutus tiang awan menyertai mereka. Sehingga ketika mereka berjalan, mereka tidak menjadi kepanasan karena dilindungi oleh tiang awan. Dan malam hari ada penyertaan Allah kepada mereka lewat tiang api.
supaya mereka malam tidak kedinginan dan mereka tetap bisa berjalan karena ada terang yang dihasilkan oleh api. Jadi saudara sekalian, bangsa Israel sebenarnya mereka bisa langsung melihat ke atas, ada awan, tiang awan yang menyertai mereka. Itu bukti yang tak terbantahkan. Allah berjalan bersama dengan mereka. Namun pertanyaannya saudara sekalian, mengapa bangsa Israel langsung kalut, langsung takut, langsung putus asa, langsung mengharapkan kematian ketika mereka menghadapi tantangan dan ketika mereka menghadapi masalah? Saudara sekalian, penyakit bangsa Israel juga merupakan penyakit rohani. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya pada masa kini. Apa penyakit mereka? Penyakit rohani yang dialami oleh orang Kristen zaman ini seperti apa? Yakni kita hanya mengenal Allah melalui pengetahuan kognitif kita, melalui pengetahuan otak di kepala kita saja. Tapi kita tidak pernah memiliki pengalaman yang nyata, pengalaman yang otentik, berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, secara otak, secara pengetahuan, kita tahu bahwa Allah kita itu maha kuasa, bahwa Allah kita itu maha kasih, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang peduli kepada kita. Kalau saya bertanya kepada saudara, siapa di antara saudara yang percaya bahwa Allah kita maha kasih? Mungkin 99,9% angkat tangan percaya. Saya bertanya kepada saudara, siapa di antara saudara yang percaya Allah kita maha kuasa? 99,9% akan angkat tangan. Saudara, secara otak, secara kognitif, kita mengakui bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, menyertai, mengasihi dan peduli kepada kita. Tapi masalah kita adalah kita tidak pernah mengalami kemahakuasaan Allah di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak berserah dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, Musa berbeda. Karena Musa adalah seorang yang beriman. Imannya memimpin dia untuk tidak hanya mengetahui dan merasakan kehadiran Allah, tapi dia mengalami Allah di dalam kehidupannya. Sehingga ketika bangsa Israel dalam ketakutan yang luar biasa, dalam kekalutan, Musa berdiri dan berkata, jangan takut, karena Allah menyertai kita. Tangannya yang teracung pasti menolong dan memberkati kita. Saudara sekalian, keyakinan dan perasaan, pengalaman Allah hadir di dalam kehidupan kita, itu akan menjadi sumber kekuatan utama bagi kita untuk mengalahkan segala masalah di depan kita. Saudara, sebagai orang percaya yang hidup di perjanjian baru, seharusnya kita memiliki informasi yang jauh-jauh lebih lengkap dibandingkan dengan orang percaya di perjanjian lama, bangsa Israel yang kita bacakan tadi. Beberapa waktu lalu kita baru merayakan Natal. Di dalam perayaan Natal kita mendengung-dengungkan satu istilah, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Yesus yang adalah Sang Allah itu sendiri, karena mengasihi kita, datang lahir sebagai manusia, tinggal di antara kita. Kita tidak hanya tahu Allah itu Immanuel, tapi Alkitab juga memberitahukan kepada kita, Sang Immanuel itu sudah mati untuk kita, menebus kita dari segala dosa dan kesalahan. Sang Immanuel, yaitu Yesus Kristus itu, sudah bangkit untuk kita, untuk memberikan kemenangan kepada kita. Sehingga ketika kita bersandar kepadanya, kita mendapatkan kemenangan dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Tidak hanya itu saudara sekalian, Yesus juga berjanji, dan itu sudah digenapi, yaitu mengutus Roh Kudus yang adalah Allah itu sendiri, hadir dan menyertai kita. Jadi saudara sekalian, Allah menyertai kita. Allah tidak sedetik pun meninggalkan kita. Allah pasti buka jalan untuk kita. Dan selama ada penyertaan Allah, selalu ada pengharapan dan selalu ada jalan keluar. Itulah berita pengharapan yang kita pegang dan harus kita wartakan kepada orang-orang di sekitar kita. Khususnya saat ini saudara sekalian, dunia sedang hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, dan ketidakpastian yang luar biasa.
kita perlu berita pengharapan bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Allah selalu menyertai kita dan itulah sumber kekuatan kita. Saudara, pegang kuat-kuat janji Allah ini. Ketika kita takut, ingatlah Allah menyertai kita. Ketika kita khawatir, ingatlah Allah menyertai kita. Ketika kita sudah merasa tidak mampu menghadapi kehidupan ini, berserulah kepada Tuhan. Dia menyertai kita. Dia tidak sedetik pun meninggalkan kita. Ada satu cerita tentang seorang anak bersama dengan ayahnya di dalam sebuah perahu. Perahu itu menyusuri satu sungai. Tiba-tiba aliran sungai itu menjadi deras dan ada gelombang. Ketika gelombang semakin deras, arus semakin deras, sang ayah berkata kepada anaknya, "Nak, pegang ayah kuat-kuat, pegang ayah kuat-kuat." Sang anak itu memeluk ayahnya kuat-kuat. Kemudian gelombang semakin besar, arus semakin deras, dan tiba-tiba perahunya terbalik. Ketika perahu terbalik, sang ayah dan anak terlempar keluar dari perahu. Sang anak peluk ayahnya kuat-kuat. Tapi karena begitu kuatnya derasnya air di sungai itu, maka anak itu akhirnya tidak kuat lagi dan tangannya terlepas. Dan ketika tangannya terlepas, dia berpikir, matilah saya saat ini. Karena saya akan dibawa arus dan saya akan tenggelam di dalam sungai ini. Tapi siapa tahu, tiba-tiba dia menemukan dirinya mendarat dengan selamat di tepian sungai. Dan ketika dia membuka matanya, dia merasa ada satu pasang tangan memeluknya dengan erat. Saudara sekalian, tangan siapakah itu? Itu adalah tangan ayahnya. Ketika anak itu sudah tidak mampu memeluk ayahnya, tapi ayahnya tetap setia memeluk anaknya. Sehingga mereka berdua selamat sampai ke tepian sungai. Saudara, seperti itulah penyertaan Allah kepada kita. Selagi kita mampu, mari kita pegang janji Allah dengan kuat. Tapi Allah tetap memegang kita. Saudara sekalian, ketika hidup kita menjadi berat karena begitu besarnya penderitaan kita. Ketika beban hidup menekan kita, saat kita sudah tidak mampu. Bahkan pegangan kita kepada janji Tuhan sepertinya sudah terlepas. Jangan takut dan khawatir. Karena Tuhan tetap memegang kita. Tuhan tetap memeluk kita dalam kasih dan pemeliharaannya. Tuhan tidak sedetik pun melepaskan kita. Dia akan menyertai kita sampai kepada tujuan akhir. Saudara sekalian, Tuhan bahkan berkata kepada kita, "Ini aku, anakku, aku menyertaimu. Jangan takut." Saudara sekalian, ketika kita meyakini penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita meyakini bahwa Allah tidak sedetik pun meninggalkan kita. Maka kita juga harus meyakini dan percaya bahwa Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Itu pasti ada maksud indah Allah di balik itu. Mungkin sekarang ketika kita sedang mengalami kesulitan dan penderitaan, kita tidak menyadari dan kita tidak merasakannya. Tapi percayalah bahwa Allah kita itu baik. Allah menyertai. Allah pasti membuka jalan untuk kita. Bahkan di balik daripada semua penderitaan dan kesulitan yang Allah izinkan terjadi, itu pasti ada maksud yang indah. Termasuk saudara sekalian, Allah izinkan COVID-19 merajalela di dalam kehidupan kita di seluruh dunia pada hari ini. Ini bukan sebuah kebetulan. Apa yang Tuhan ingin kita pelajari melalui COVID-19 ini? Tuhan ingin menghancurkan kesombongan manusia. Ketika kita menghadapi COVID-19, semua kebanggaan dan kehebatan kita menjadi tidak berarti sama sekali. Kedudukan kita, harta kita, pendidikan kita, kekuatan kita, relasi kita menjadi tidak bermakna sama sekali. Sama sekali tidak bisa membantu kita. COVID-19 menelanjangi kita, menekan kita, sampai ketika kita berada di dalam titik yang paling mendasar, bagian yang paling mendasar, paling inti,
paling esensial di dalam kehidupan kita. Kita bertanya, apa yang sebenarnya paling penting dan paling bernilai di dalam kehidupan. Saudara, apa yang paling penting dan paling bernilai di dalam kehidupan? Bukan harta kita, bukan kedudukan kita, bukan relasi kita, bukan pendidikan kita, bukan kebanggaan dan kesombongan kita. Yang paling penting dan paling bernilai dan esensial di dalam kehidupan kita adalah relasi pribadi kita dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi COVID-19, maka relasi kita dengan Tuhan, itulah yang menentukan apakah kita berhasil melewati dengan kekuatan dari surga, dari atas atau tidak. Oleh sebab itu, hari ini ketika kita merayakan Imlek, biarlah kita melakukan satu hal, yaitu melakukan konfirmasi ulang relasi kita secara pribadi dengan Tuhan. Mari kita bertanya, apakah sungguh-sungguh saya mengenal Tuhan? Apakah sungguh-sungguh saya mengasihi Allah? Apakah pengenalan saya kepada Tuhan, kasih saya kepada Tuhan mengalami pertumbuhan seiring dengan perjalanan waktu? Kiranya Tuhan menolong kita. Yang kedua, saudara sekalian, rahasia kita melewati masa-masa krisis seperti ini adalah adanya kesehatian dan persatuan di antara orang percaya. Saudara sekalian, dari Alkitab kita tahu akhirnya bangsa Israel dapat lepas dari kejaran tentara Firaun. Kemudian setelah itu Allah melakukan sebuah mukjizat dengan membelah laut Teberau, sehingga bangsa Israel bisa melewati laut itu dengan berjalan di atas dasar laut. Saudara sekalian, bangsa Israel berjalan kaki melewati dasar laut sampai ke seberang. Memang saudara sekalian, bangsa Israel bisa melewati laut Teberau karena pertolongan Tuhan. Tapi jangan lupa saudara sekalian, keberhasilan mereka itu juga adalah hasil dari kesehatian dan persatuan di antara mereka. Saat itu saudara sekalian, diperkirakan jumlah mereka ada 2 juta orang. 2 juta orang, sebagian mereka adalah orang tua, kaum lansia. Sebagian mereka adalah anak-anak kecil, ada bayi yang baru lahir. Dan sebagian di antara mereka ada anak remaja, anak pemuda, dan orang dewasa. Belum lagi ditambah dengan binatang mereka yang begitu banyak, barang-barang yang begitu banyak. Bagaimana 2 juta orang terdiri dari besar, kecil, anak-anak, orang lansia. Ditambah dengan begitu banyak binatang dan barang, bisa melewati satu laut. Meskipun Tuhan membuka jalan bagi mereka dengan memisahkan air laut dan mereka bisa berjalan melalui darat. Nah saudara sekalian, tentu perlu kerjasama dan perlu kesehatian. Bayangkan jika orang-orang dewasa dan anak-anak muda yang kuat tidak peduli dengan orang tua dan anak-anak. Mereka berjalan lebih cepat, mereka berjalan dulu, lalu mereka tidak sabar. Saudara sekalian, bagaimana dengan orang tua dan anak-anak? Mereka pasti tidak bisa melewati laut. Nah saudara sekalian, pelajarannya adalah kesehatian, bergandengan tangan. Yang kuat menolong yang lemah. Persatuan. Itulah rahasia bagi bangsa Israel melewati laut Teberau. Dan itu juga merupakan rahasia bagi kita untuk melewati pandemi ini. Jadi selain mengandalkan pertolongan tangan Tuhan yang mengacung, yang menolong kita, kita juga perlu sehati, bergandengan tangan, tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah. Dan itu yang kita terapkan di dalam kehidupan kita pada hari ini. Dan kita terapkan dalam 2 konteks keluarga yang kita miliki. Yang pertama dalam konteks keluarga besar. Keluarga besar yaitu keluarga rohani kita. Gereja kita. Saudara sekalian, gereja perlu bersatu. Jemaat perlu bersehati. Jemaat perlu saling bergandengan tangan. Yang kuat menolong yang lemah. Supaya sebagai satu gereja, kita bersama-sama melewati pandemi ini, saudara sekalian. Saudara yang kuat, jangan menyombongkan diri. Saudara yang lemah, jangan putus asa. Yang kuat, segera ulurkan tangan menolong yang lemah. Dan itulah kehendak Allah bagi kita.
Dan itulah rahasia yang Allah berikan kepada kita. Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu di sebuah gereja saya mendengar. Ada satu keluarga guru sekolah minggu. Guru keluarga itu mengalami atau menderita COVID-19. Dan kemudian mereka mengadakan isolasi mandiri. Pembina guru sekolah minggu langsung mengadakan koordinasi untuk dua hal. Yang pertama, mereka langsung koordinasi untuk mendoakan keluarga itu. Yang kedua, mereka mengatur jadwal, menyusun jadwal. Supaya satu hari 3 kali mereka tidak kekurangan makanan. Saudara, bukankah itu indah? Dan bukankah itu kehendak Tuhan? Ada satu keluarga yang bermasalah. Semua merasakan masalah itu. Dan semua mengelurkan tangan. Sehingga keluarga itu dapat lepas dari penderitaan dan kesulitan hidup mereka. Ada satu lagi cerita, saudara sekalian. Ada seorang jemaat di PHK. Kemudian karena di PHK di kantoran, dia ganti pekerjaan menjadi penyalur produk kebutuhan sehari-hari. Nah, jemaat mendengar, maka jemaat gotong royong membeli kebutuhan sehari-hari dari dia. Nah, saudara sekalian, itu juga merupakan tindakan yang nyata, tindakan yang indah. Kita berdoa, betul, doa itu penting. Doa itu memberikan kekuatan kepada kita. Tapi tidak cukup dengan doa, tapi dibuktikan dengan tindakan yang nyata. Segera mengelurkan tangan dan meringankan penderitaan sesama anggota gereja kita. Saudara, contoh-contoh di atas bisa berlanjut. Dan saya percaya jemaat GKT 3 Malang juga memiliki hati yang sama. Dan saya percaya saudara juga melakukan hal yang sama seperti yang saya ceritakan di atas, saudara sekalian. Ketika ada anggota jemaat yang sakit, saudara pasti mendoakan mereka. Saudara pasti memperhatikan kebutuhan mereka. Saudara, ini indah. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Dan inilah caranya, yaitu bergandengan tangan, bersehati, bukan saling menyalahkan, bukan saling menggosipi, bukan saling menjauhi, tapi saling mendukung, merangkul bersama-sama melewati pandemi ini. Pesannya, saudara sekalian, masa ini masa yang sulit. Banyak orang sedang membutuhkan bantuan. Mari kita tebarkan kebaikan. Tebarkan kebaikan dan pengharapan. Mari kita terus bergandengan tangan, bergotong royong, bersatu melewati pandemi ini. Konteks pertama, konteks keluarga besar, yaitu gereja kita. Konteks kedua adalah konteks keluarga kecil, yaitu keluarga kita masing-masing. Saudara, salah satu makna utama dari Imlek adalah persatuan keluarga. Biasanya malam Imlek, ya malam sebelum Imlek, keluarga pasti berkumpul bersama dan makan. Itu namanya makanan dinner persatuan keluarga. Makan malam persatuan keluarga. Kalau kondisi normal, saudara sekalian, Imlek dirayakan dengan penuh sukacita. Ada persatuan. Kita saling mengunjungi, kita saling mengucapkan berkat, dan tidak lupa kita saling bagi angpau. Itu bagus, saudara sekalian. Tapi dalam masa pandemi seperti ini, kita tidak bisa wujudkan itu lagi mungkin. Tapi kita wujudkan persatuan dan kesatuan kita, saling peduli, bergandengan tangan dengan dua wujud berikut ini. Yang pertama, saudara sekalian, masa Imlek kita rayakan dengan saling memaafkan dan saling mengampuni. Saudara, disadari atau tidak disadari, diakui atau tidak diakui. Hari ini banyak keluarga hidup di dalam permusuhan yang terselubung. Banyak keluarga terjadi perang dingin antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara sesama anggota keluarga kita, yaitu saudara sesama kandung, saudara sekalian, antara kakak dan adik, antara menantu dan mertua. Perang dingin, saudara sekalian. Saudara, Imlek itu adalah hari yang bahagia. Mari kita hentikan permusuhan. Saudara, hidup kita sudah susah. Apalagi masa pandemi ini, saudara sekalian. Hidup kita itu susah. Mau bekerja susah. Mau melakukan ini susah. Mau melakukan itu susah.
jangan tambah kesusahan dengan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dekat dan serumah dengan kita. Saudara, jangan sia-siakan waktu saudara untuk saling membenci dan saling bermusuhan, apalagi saling mencelakakan. Jangan bikin susah kehidupan lagi dengan saling membenci. Mari saudara sekalian, momen Imlek ini kita rayakan dengan saling memaafkan. Coba pikirkan di dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, siapa yang masih menjadi musuh saudara? Biarlah momen Imlek ini ketika kita tidak bisa berbuat hal yang lain, kita bisa buat satu hal yang indah, saling memaafkan. Yang kedua, di dalam momen Imlek seperti ini dalam keadaan sangat-sangat terbatas, apa yang dapat kita lakukan? Mari kita belajar saling melayani, saling mengasihi, dan saling menguatkan dengan tindakan yang nyata. Saudara sekalian, pandemi membuat orang stres. Keluarga stres. Anak-anak saudara sekalian, karena harus belajar di rumah, stres. Yang sehari-hari bebas berkeliaran di sekolah, tiba-tiba terkurung seperti terpenjara di rumah. Dari pagi sampai malam cuma menatap sebuah gadget yang kecil saudara sekalian. Dia tidak bisa bertemu secara fisik dengan teman-temannya, tidak banyak bergerak. Anak-anak stres saudara sekalian. Cuma anak-anak jarang mengatakan stres. Mereka melampiaskan stresnya dengan kelakuan, perilaku yang berbeda, tindakan yang aneh-aneh. Apakah orang tua, yaitu ayah dan ibu tidak stres? Ayah dan ibu lebih stres saudara sekalian ya. Banyak orang berkata bahwa sejak pandemi orang tua itu dipaksa menjadi guru. Baru tahu mereka ternyata jadi guru itu tidak gampang. Stres saudara sekalian. Belum lagi pekerjaan berat, di PHK, penghasilan berkurang, bisnis mengalami masalah, relasi dengan orang-orang menjadi sulit. Saudara sekalian, ini semua mengakibatkan keluarga itu menjadi tegang, tempat yang tidak menyenangkan. Saudara, ketika kita merayakan Imlek, kita bisa memperparah kondisi keluarga kita, atau kita bisa memperbaiki keluarga kita. Bagaimana kita memperparah kondisi keluarga kita? Kita memperparah kondisi keluarga kita dengan menjadi orang yang egois, yang tidak peduli kepada siapapun juga. Yang penting aku tidak peduli kepada anggota keluarga. Kalau ada di dalam keluarga semuanya orang egois, tidak mau saling peduli, saudara, keluarga itu semakin hari semakin parah. Tapi kita bisa memperbaiki. Bagaimana cara kita memperbaiki? Itu belajar. Belajar masing-masing memberi. Masing-masing berkontribusi. Masing-masing menunjukkan tindakan kasih. Masing-masing menunjukkan tindakan perhatian. Memberikan kekuatan dan dorongan semangat. Saudara sekalian, kalau keluarga bersatu, saling menguatkan, masing-masing memberikan diri, masing-masing memberikan kasih, maka keluarga itu tidak akan terhancurkan, tidak akan terpatahkan. Mereka adalah satu kekuatan yang luar biasa, ditambah dengan pertolongan dari Tuhan. Maka keluarga itu saya yakin dapat melewati masa pandemi ini dengan pertolongan Tuhan. Nah saudara sekalian, ada orang berkata, bagaimana saya bisa mewujudkan? Bagaimana saya bisa memaafkan? Kalau saya mengandalkan diri sendiri, saya tidak mampu memaafkan sesama saya. Kalau saya mengandalkan diri sendiri, saya tidak mampu mengasihi, peduli. Karena saya, saudara dan saya, pada dasarnya lahir di dalam dosa dan kita adalah orang yang egois. Tapi jangan lupa saudara sekalian, kita adalah umat Tuhan. Yesus sudah menyelamatkan kita. Yesus sudah mengampuni dosa saudara dan saya. Yesus sudah menciptakan kita menjadi ciptaan baru. Dengan mengandalkan kuasa dan darah Yesus Kristus. Dengan mengandalkan kasih Kristus yang tidak terbatas itu. Saudara dan saya yang tidak mampu akan dimampukan Tuhan. Oleh sebab itu saudara sekalian, intinya ketika keluarga kita menghadapi masalah, mari kita bergandengan tangan. Sama-sama datang kepada Tuhan. Minta Tuhan
memenuhi hati kita, memenuhi keluarga kita dengan kasih dan kuasa surgawi. Dengan itu saudara sekalian, kita bisa melewati masa sulit ini dengan pertolongan Tuhan. Saudara sekalian, bagi kita pandemi itu seperti laut teberau bagi bangsa Israel. Bangsa Israel sudah mengalahkan laut teberau dengan mengandalkan Tuhan dan bergandengan tangan bersehati. Hal yang sama juga terjadi di dalam diri kita. Pandemi, mari kita bersama-sama mengandalkan Tuhan. Apalagi Tuhan begitu mengasihi kita dengan mengutus Yesus mati bagi kita di kayu salib dan mengangkat kita menjadi anaknya. Dan kita bersehati, saling bergandengan tangan, saling memaafkan, saling menguatkan. Tuhan akan menolong kita sehingga kita memuliakan Tuhan dan mengalahkan segala macam kesulitan. Dan kita keluar sebagai pemenang untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara, mari kita berdoa. Tuhan berkatilah saudara-saudari kami, Jemaat GKT 3 Malang. Kami tahu masa ini tidak gampang. Ada kesulitan, ada penderitaan, ada ancaman, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Tapi semua itu akan menjadi tidak berarti kalau kami mengandalkan Engkau. Apalagi Engkau Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tuhan, Engkau tuntun kami, peganglah tangan kami dan berikan kami kekuatan. Supaya kami tidak hanya mengandalkan Engkau, tapi kami juga bersehati dengan orang-orang yang serumah dengan kami, orang-orang yang segereja dengan kami. Ketika kami bergotong royong bersama-sama mengandalkan Engkau, kami dapat memuliakan nama Tuhan dan keluar dari kesulitan hidup ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, mari kita meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar tadi dengan menyanyikan pujian menyatakan kasih. Di tengah-tengah pandemi ini, walaupun kelihatannya sangat terbatas untuk menyatakan kasih kita, tetapi dari Tuhan tidak ada yang mustahil. Selain itu juga, kita juga diberi kesempatan untuk melayani Tuhan lewat persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan transfer ke rekening yang tertera di layar. Ada kasih dari surga begitu sempurna, ajaib namun nyata terlihat. Pada saat kau dan aku tulus mengasihi, nyatakan dan pancarkan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan terangi hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan terangi hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur kasih-Mu tetap memelihara kami dan membawa kami untuk menyatakan kasih Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Walaupun kami sendiri mengalami situasi pandemi ini yang tidak menentu. Namun kami percaya kasih Tuhan yang akan terus menopang kami. Bagaimana Engkau telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Engkau yang telah membawa kami keluar dari dosa perbudakan. Engkau juga yang akan terus memimpin hidup kami sampai kami bertemu dengan sorga, dengan Tuhan di sorga nanti. Dan Tuhan, tolong kami juga untuk selalu mengalami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami di tengah kondisi apapun, sesulit apapun juga. Engkau juga kuatkan saudara-saudari kami yang imannya telah goyah. Tolong setiap kami ya Tuhan, teguhkan iman setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga kami diberi kesempatan untuk melayani Engkau lewat persembahan. Mohon Tuhan sendiri yang akan menerima, memakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan Engkau juga memberkati setiap saudara-saudari yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita berdoa untuk
pemeliharaan kesatuan keluarga, khususnya selama pandemi. Ada anggota yang setiap hari bertemu di rumah, mohon Tuhan memberkati dan saling mengasihi satu sama lain. Dan bagi yang berjauhan tetap bisa melakukan kontak hubungan bersama-sama. Dan kita juga bersyukur untuk vaksinasi COVID yang sudah dimulai di Indonesia. Mohon Tuhan yang menjaga proses pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang mengasihi kami datang kepadamu. Engkau yang memberikan keluarga kepada kami. Kami juga memohon Tuhan Engkau yang mempersatukan sesama anggota keluarga kami. Walaupun di antara kami karena sering bertemu, akhirnya terjadi percekcokan. Kami mohon Tuhan kasih-Mu yang hadir di dalam keluarga kami. Dan Tuhan, jikalau di antara anggota keluarga kami ada yang kekurangan, Engkau juga menolong setiap kami yang diberi Tuhan kemampuan, kelebihan untuk menolong setiap anggota, setiap saudara-saudari kami yang berkekurangan. Menyatakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami juga mohon, kami serahkan setiap anggota keluarga kami yang jauh dari kami. Mungkin mereka sakit, kami juga mohon Tuhan Engkau menjamah mereka. Kuatkan iman mereka juga. Bagi mereka yang sehat, mereka tetap tidak melupakan Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi semakin mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk vaksinasi COVID yang telah berjalan di Indonesia. Kami bersyukur Tuhan tidak semua negara bisa memulai vaksinasi ini. Tetapi Engkau memberikan kemurahan kepada Indonesia untuk bisa menerimanya. Kami mohon ya Tuhan seluruh proses vaksinasi ini bisa berjalan dengan lancar. Kami mohon penyertaan-Mu dan bagi yang sudah menerima vaksin ini, mohon Tuhan Engkau juga ingatkan untuk tetap menjaga diri, untuk menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita tetap berdiri, kita akan menyerahkan segala kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Kita memuji Tuhan doksologi. Setelah itu doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Andrew Kusnohabil. Puji Allah sumber berkat, pujilah Dia makhluk di bumi, pujilah Dia Allah di surga, pujilah Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Jemaat kasih oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di tahun yang baru ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyambut tahun yang baru.